Perkenalkan, nama saya Andama Rizky Maulana, NIM 2011-211024, Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Andalas. Kali ini akan memberikan video bahasan mengenai peran tenaga kesehatan masyarakat dalam mengatasi permasalahan gizi yang ada di Indonesia. Mari kita simak bersama-sama. Dapat kita lihat bersama-sama, ini adalah tayangan seorang anak yang mengalami gangguan gizi di keluarganya. Gangguan gizi adalah suatu kondisi atau keadaan di mana ditandai dengan tidak seimbangnya berat badan serta tinggi badan orang tersebut. Menurut WHO, adapun pembagian gangguan gizi antara lain yang pertama adalah marasmus, yang kedua stunting, yang ketiga kekurangan energi protein, yang keempat anemia, dan yang terakhir adalah kekurangan vitamin A. Adapun faktor yang mendorong seseorang mengalami gangguan gizi terbagi atas dua. Yang pertama adalah faktor langsung. Faktor di mana seorang terkena gangguan gizi disebabkan kondisi konsumsi makanan yang kurang serta penyakit infeksi. Yang kedua adalah faktor secara tidak langsung. Di sini faktor ini dipengaruhi oleh pola asuh, ketersediaan konsumsi pangan yang berkelanjutan. Selanjutnya ada sosial ekonomi, juga budaya dan politik di lingkungan tersebut. Lalu bagaimana dengan status gizi anak di Indonesia? Anak balita berstatus gizi buruk di Indonesia, khususnya NTT, pada tahun 2018 mencapai 30%. Secara nasional, angka ini lebih tinggi dibandingkan wilayah tertinggal seperti Maluku dan Papua Barat. NTT terdiri atas pulau-pulau kecil yang menyebabkan wilayah ini sulit mendapatkan pasokan air bersih. Hal ini juga disebabkan karena keringnya sumur di pemukiman warga, dampak dari kemarau panjang dan ekstrim. Selain dari hal tersebut, kesulitan akses transportasi, rendahnya ekonomi, serta minimnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan juga memberikan andil dalam permasalahan ini. Kita bisa minum saja. Langsung? Dimasak, iya. Langsung minum. dari kali? Iya. Termasuk anaknya juga? Iya, minum sembarangan saja. Kalau makan sehari-hari, masak apa ibu biasanya? Bakar sagu saja. Tapi kalau tidak ada makanan, ibu minum air saja? Iya, Setiap hari minum air saja? iya. Termasuk anaknya juga? Tidak ada. Kalau sudah bicara gizi buruk, otomatis kita sudah berbicara dia punya kerentanan tubuh. Kenapa bisa dia jadi gizi buruk? Dia mungkin faktor dia infeksi berulang malaria, ada cacingannya, kemudian ditambah dengan asupan makanan yang tersedia, bukan yang masuk ya, yang tersedia apa adanya. Nah itu juga yang menjadi faktor yang istilah kita itu bilang lingkaran setan sebenarnya. Apakah ini hanya persoalan kesehatan saja yang akan berbicara, atau ada persoalan lain yang harus berbicara untuk menengahi masalah-masalah kesalahpahaman atau ketidakpahaman itu? Mungkin pendidikannya atau kulturalnya. Penyebaran tenaga kesehatan harus pula disesuaikan dengan luasnya wilayah jangkauan. Termasuk juga di sini ketersediaan fasilitas medis, baik itu untuk perawat, bidan, dan juga dokter, dan terutama untuk di rumah sakit di sini harus ada ketersediaan dokter spesialis 4 dasar. Dokter anak, bedah, penyakit dalam, ini penting. Karena ketika ada rujukan dari distrik ke kabupaten, mereka bisa atasi. Nah selama ini kan yang ada
tidak lengkap. Lantas apa peran SKM dalam permasalahan gizi ini? Yang pertama, dapat melakukan sosialisasi atau pemberian edukasi kepada masyarakat umum. Ini bertujuan agar masyarakat mengetahui apa saja isu-isu dari gizi ini, seperti zat gizi apa yang terkandung dalam makanan yang akan dikonsumsi, masalah gizi apa yang dapat terjadi, dan cara penanggulangan agar masalah ini tidak terjadi lagi. Setelah melakukan sosialisasi serta pemberian edukasi kepada masyarakat umum, selanjutnya tenaga kesehatan dapat melakukan kunjungan rutin ke rumah masyarakat. Hal ini bertujuan untuk melihat keadaan gizi masyarakat setempat yang telah terpapar oleh ilmu-ilmu ataupun edukasi dari tenaga kesehatan tadi. Apakah telah baik ataupun masih sama seperti diadakannya sosialisasi ini. Selanjutnya adalah mentoring ibu mengandung. Kegiatan ini adalah kegiatan yang memberikan anjuran kepada ibu hamil untuk dapat mengkonsumsi makanan yang bergizi seimbang karena tumbuh kembang anak telah dimulai pada saat dalam kandungan. Apabila ibu tidak mendapatkan asupan gizi yang baik, ini akan berdampak buruk kepada anak di kemudian hari, seperti gangguan gizi stunting, anemia, dan banyak lainnya. Dan disinilah peran tenaga kesehatan dalam halnya pencegahan gizi buruk untuk anak di kemudian hari dengan cara memperhatikan asupan gizi yang akan dimakan oleh ibu tersebut. Adapun peran kontribusi SKM dalam pencapaian target SDGs Indonesia untuk masa depan. Yang pertama adalah mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, dan meningkatkan gizi serta mendorong pertanian yang berkelanjutan. Yang kedua adalah menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan bagi semua orang di segala usia. Yang ketiga adalah menjamin kesetaraan gender serta memberdayakan seluruh wanita dan perempuan. Yang keempat adalah menjamin ketersediaan dan pengelolaan air serta sanitasi yang berkelanjutan bagi semua orang. Dan yang terakhir adalah meningkatkan kesadaran bagi masyarakat untuk selalu menjaga keasrian bawah laut untuk anak cucu di masa depan.